Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, perkenalkan, nama saya Sylvia Ainur Aini. Saya program studi agribisnis pangan, jurusan Ekonomi Bisnis Politeknik Negeri Lampung. So, kali ini saya akan mempresentasikan tugas lapor yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis Pangan. Jadi, judul presentasi saya kali ini adalah analisis pemasaran komoditi kentang di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang kentang. Kentang itu apa sih? Jadi, kentang merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki peran sangat penting untuk ketahanan pangan maupun sebagai usaha bagi petani. Kentang layak diusahakan dan dikembangkan karena kentang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan permintaan kentang yang terus-menerus meningkat seiring dengan meluasnya pendaya gunaan kentang, baik kentang konsumsi maupun kentang industri, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi petani. Nah, untuk klasifikasi tanaman kentang bisa kita lihat di sini. Kentang merupakan 5 kelompok besar makanan pokok di dunia. Nah, bagian utama kentang yang dipergunakan sebagai makanan adalah umbinya. Umbi kentang merupakan sumber karbohidrat yang mengandung vitamin dan mineral cukup tinggi. Nah, dalam laporan kali ini saya mengangkat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana analisis margin pemasaran kentang dan saluran pemasaran kentang. Yang kedua yaitu bagaimana analisis pendapatan dan pendapatan yang diterima. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pemasaran. Jadi, pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen ke titik konsumen. Nah, dari definisi tersebut ada 3 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu kegiatan yang disebut sebagai jasa. Adalah suatu fungsi yang dilaksanakan dalam kegiatan pemasaran. Yang kedua yaitu titik produsen, yang ketiga yaitu titik konsumen. Menurut Sudiono tahun 2002, secara umum pemasaran dianggap sebagai proses aliran barang yang ada di dalam pasar. Nah, dalam pemasaran ini barang mengalir dari produsen sampai kepada konsumen atau masyarakat. Yang selanjutnya adalah saluran pemasaran dan lembaga pemasaran. Saluran pemasaran didefinisikan sebagai seperangkat organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses penyediaan produk atau layanan sehingga dapat digunakan atau dikonsumsi. Nah, macam-macam saluran distribusi barang konsumsi itu ada beberapa. Yang pertama, produsen kepada konsumen. Yang kedua, produsen kepada pengecer, kemudian kepada konsumen. Yang ketiga, produsen kepada pedagang besar, kemudian kepada pedagang pengecer, terakhir kepada konsumen. Yang keempat, produsen kepada agen, kemudian kepada pengecer, lalu kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis margin pemasaran kentang. Margin pemasaran dapat didefinisikan sebagai perbedaan harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Atau dengan kata lain, margin pemasaran kentang merupakan selisih antara harga jual pada setiap lembaga pemasaran dengan harga pembelian pada setiap lembaga. Nah, margin pemasaran sering digunakan sebagai indikator efisiensi pemasaran. Dapat dilihat dari besar kecilnya margin pemasaran sangat berhubungan dengan panjang pendeknya saluran pemasaran tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu margin pemasaran saluran 1. Nah, margin pemasaran saluran 1 ini terdiri dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen.
Nah, kita dapat melihat datanya dari tabel berikut ini. Pembahasannya ialah pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa nilai margin petani terhadap pedagang pengumpul sebesar Rp500. Margin pemasaran merupakan selisih harga yang diterima atau biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, pembagian keuntungan antara petani dan pengecer sebesar 86,69%. Pembagian keuntungan di pedagang pengumpul dan pengecer adalah sebesar 92,88%, dan pembagian keuntungan antara pedagang pengecer dan konsumen adalah sebesar 95%. Nah, melihat dari analisis tersebut, perbedaan margin pemasaran yang paling sedikit adalah pada lembaga petani dengan pedagang pengumpul, dan pembagian keuntungan petani adalah sebesar 86,69% dari harga pengecer. Namun, pada kenyataannya, petani harus menjual produknya kepada pedagang pengumpul. Nah, yang kedua yaitu margin pemasaran saluran 2. Margin pemasaran saluran 2 itu terdiri dari petani, pedagang pengecer, kemudian disalurkan kepada konsumen. Nah, tabel datanya dapat dilihat di sini. Untuk pembahasannya, pada margin pemasaran bentuk saluran kedua mempunyai nilai margin pemasaran antara petani dan pengecer sebesar Rp967 dengan pembagian keuntungan sebesar 88,31%, sedangkan keuntungan yang dinikmati petani per unit lebih besar jika dibandingkan dengan margin pemasaran saluran 1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pendek saluran pemasaran, maka margin pemasarannya akan semakin tinggi, atau dapat diartikan juga semakin pendek saluran pemasaran, maka semakin efisien. Namun, pada kenyataannya, petani lebih memilih untuk menggunakan saluran pemasaran bentuk 1, yaitu menjual produknya kepada pedagang pengumpul daripada pedagang pengecer. Hal ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, petani tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk produknya. Dan yang kedua, pedagang pengumpul tidak mempermasalahkan kualitas dari produk tersebut, sehingga petani lebih memilih untuk menjual kepada pedagang pengumpul. Adapun bagian yang diterima petani dan pedagang pengecer dari harga yang dibayarkan oleh konsumen, yaitu pada saluran 2 harga yang diterima petani lebih besar, yaitu 88,31%, dan pada saluran 1 yaitu sebesar 86,69%. Tadi dapat dilihat di tabel ya. Nah, hal ini dapat diindikasikan bahwa pola pemasaran saluran 2 lebih efisien bagi petani. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan bersih yang diterima oleh petani dapat diperoleh dari selisih antara besarnya nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Nah, tabelnya atau datanya dapat dilihat di sini. Nah, pada tabel dapat terlihat bahwa nilai produksi maupun biaya produksi setiap pelaku pemasaran dari tiap saluran itu berbeda dan memperoleh pendapatan yang cukup. Nah, pada saluran 1 di tingkat petani, biaya produksi sebesar 25,55% dari nilai produksi, dengan pendapatan bersih sebesar 74,45% dari nilai produksi. Sedangkan pada saluran 2, biaya produksi hanya 19,97% dari nilai produksi, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh adalah 80,03%. Sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul hanya mencapai 5,55% dari nilai produksi, sehingga dapat diperoleh pendapatan bersih sebesar 94,45% dari nilai produksinya.
Biaya produksi pedagang pengecer pada saluran pemasaran bentuk 1 yaitu 4,65% dari nilai produksi dengan pendapatan bersih mencapai 95,35%. Sedangkan pada saluran pemasaran bentuk 2 biaya produksi sebesar 5,23% dan pendapatan bersih yang didapat sebesar 94,77% dari nilai produksi. Dari data di atas, ternyata pendapatan bersih yang diterima oleh petani presentasenya masih jauh di bawah atau dibandingkan dengan pendapatan bersih yang diterima oleh pedagang pengumpul atau pedagang pengecer. Nah, hal ini disebabkan karena biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani masih besar dibandingkan dengan pedagang pengumpul maupun pedagang pengecer. Namun demikian, petani masih mendapatkan keuntungan yang lumayan, sehingga usaha tani komoditas kentang masih dapat diusahakan dan dikembangkan dengan baik demi meningkatkan pendapatan petani. Nah, dari analisis yang telah saya lakukan, dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama yaitu terdapat dua saluran pemasaran komoditas kentang di Kecamatan Sinjai Barat. Nah, yang pertama yaitu petani produsen menjual kentang ke pedagang pengumpul dan kemudian pedagang pengumpul menjual ke pedagang pengecer, kemudian didistribusikan kepada konsumen. Nah, yang kedua, petani produsen menjual kentang ke pedagang pengecer yang selanjutnya pedagang pengecer akan mendistribusikannya kepada konsumen. Nah, kesimpulan yang kedua, margin pemasaran kentang di setiap lembaga pemasaran di Kecamatan Sinjai Barat berbeda antara saluran 1 dengan saluran 2. Nah, pendapatan bersih yang diterima lebih besar pada saluran pemasaran kedua. Nah, untuk itu saluran pemasaran 2 lebih efisien dibanding saluran pemasaran 1. Pendapatan bersih dari setiap pelaku pemasaran tertinggi diraih oleh pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Namun, pendapatan bersih yang diterima oleh petani juga masih sangat menguntungkan, sehingga produksi kentang masih terus dapat diusahakan dan dikembangkan. Nah, demikian tadi penjelasan singkat dari saya tentang analisis saluran pemasaran komoditas kentang di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Semoga dengan penjelasan singkat saya ini dapat membantu teman-teman semua dalam menganalisis komoditas lain di daerah lain juga. Nah, semoga juga presentasi saya kali ini dapat menuntaskan tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan di video ini. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.